Depannya tuh kayak galak, maco, dan kelihatan bahwa ini adalah SUV untuk adventure. Kayak tur keliling Indonesia juga enak banget nih kayak pakai mobil ini. Nah, untuk gaji idealnya beli mobil ini tuh di berapa kira-kira? Baik Mas Raffi, kalau Zulfikar bisa saranin gaji idealnya sekitar. Halo Sobat Seva, welcome back di Godaan Mobil Baru, di mana lagi kalau bukan di Seva by Astra. Nah, di Godaan Mobil Baru kali ini kita akan nge-review SUV yang lagi fenomenal banget nih. Ini adalah Hyundai Santa Fe. Di video review ini kita akan membagi menjadi beberapa chapter nih. Chapter 1 kita akan bahas eksterior, chapter 2 kita akan bahas interior, dan chapter 3 kita akan test drive nih. Sekalian nyobain fitur-fitur canggih apa yang ada di Hyundai Santa Fe yang baru ini. Jangan kemana-mana, tetap di Seva by Astra. Oke, unit yang kita review kali ini adalah unit yang kita pinjam dari Hyundai Mobil Indonesia. Dan kebetulan kita lagi ada di showroom Hyundai Cilandak. Oke, kita mulai dari chapter 1 yaitu eksterior. Kita mulai dari bagian depannya dulu. Nah, di bagian depan, kalau Sobat Seva lihat ya, ini banyak banget aksen logo H yang disematkan di Hyundai Santa Fe ini. H yang pertama adalah yang ada di lampu depan maksudnya, which ini udah full LED, dan di sebelah kiri juga sama. Dan ada H yang kedua di sini, H lagi menyambung ya, yang membelah grill depannya. Dan H yang ketiga, ada yang bisa tebak ada di mana? Yes, ada di aksen bumpernya. H yang ketiga kita bisa lihat nih, di sini ada H lagi ya, yang panjang sepanjang bumpernya sampai ujung sana. Dan karena ini adalah yang tertinggi ya, which ini adalah Hyundai Santa Fe Calligraphy Hybrid. Jadi dia udah dilengkapin sama ADAS. Nih, di sini sensornya udah ada nih, sensor ADAS dan radarnya. Oke, nice banget sih ya. Depannya tuh kayak galak, maco, dan kelihatan bahwa ini adalah SUV untuk adventure. Oke, unit yang kita review ini adalah yang Calligraphy Hybrid, which cc-nya itu 1500, tapi dilengkapin sama motor listrik. Kurang lebih horsepower itu 230-an horsepower. Sementara untuk yang tipe bensinnya, yang ICE turbo, itu punya cc 2500 turbo. Bayangin ya, 280 cc. SUV segede gini, horsepower-nya sampai 280 untuk yang versi ICE-nya. Dan menurut gua dua-duanya itu menyesuaikan kebutuhan aja. Kalau misalkan emang butuh untuk adventure jauh-jauh, mungkin bisa pilih yang ICE. Cuman kalau misalkan buat yang dalam kota ngejar efisiensi bahan bakar, lo bisa pilih yang tipe hybrid. Cuman 1500 cc. Bayang dong iritnya segimana. Dan katanya nih, klaimnya untuk tipe hybrid ini, walaupun bensinnya habis, baterainya itu bisa nge-backup mesin sampai 30 km nih. So, kalau misalkan lagi di luar kota, agak susah nyari SPBU, jangan takut kalau bensinnya habis, karena masih ada tenaga cadangan yang ada di baterainya, dan bisa menempuh jarak sepanjang 330 km. Menarik ya? Oke, masuk ke bagian sampingnya, ini gue suka banget sih. Karena kalau kita lihat ya, pilar A-nya tuh kayak motong di sini. Dan ini identik banget sama SUV Eropa nih sebenarnya. So, ini modelnya tuh bener-bener mewah banget, tapi gagah. So, ini kayak luxurious adventure ya. Nah, kalau kita lihat ya, bagian sampingnya, ini kotak-kotak banget. Nyudut-nyudut gitu ya, tegas banget garis bodinya. Dan karena ini adalah yang Calligraphy Hybrid, dia udah dilengkapin sama velg 20 inch. Nice banget ya. Tapi jangan seneng dulu. Kalau lo beli yang Calligraphy bensin turbo, lo dapet velg yang 21 inch. Mungkin ini ngejar efisiensi, so velgnya dibikin 20 inch. Tapi dua-duanya sama-sama keren sih. Oke, masih di bagian samping kita ngeliat kacanya tuh kayak nyambung dari depan sampai ke belakang ya. Kayak seamless gitu. Karena di sininya nggak kelihatan pembatas-pembatasnya nih. Kacanya lempeng aja dari depan sampai belakang. Dan yang mau gue highlight ada beberapa nih di bagian samping. Pertama adalah roof rail-nya. Ini gagah banget sih roof rail-nya. Karena kalau misalkan mobil biasa kan dia abis ya sampai sini. Nah, dia kayak ada topi ya gitu tuh. Keren yang futuristik banget ya. Dan yang fenomenal juga nih, buat yang suka nyuci mobil sendiri, nggak usah takut lagi
Karena lu bisa ngelap bagian atasnya cuman dari sini. Ini ada pegangannya. Ini menurut gua nggak ada di mobil manapun ya. Ini pegangan untuk naik ke atas. Dan ini kuat banget ya. Tuh, kuat banget. Kita bisa naik ke atas. Kita coba ya. That's it. Asik banget ya. Kalau misalkan lu pakai roof box atau mau nyuci mobil, ini enak banget nih. Akses untuk ke bagian atasnya. Kita turun lagi dulu. Hup. Sisanya, ini menurut gua desainnya simple ya. Karena emang adventure anyway. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet, cuman futuristik banget. Kita ngeliat di sini ada overfender yang nggak nongol kemana-mana gitu ya. Jadi seamless aja, tapi warnanya beda. Ini kalau yang atas warnanya matte, yang bawah ini glossy. Cakep sih ya. Jadi kelihatannya maco, cuman tetap mewah. Keren Hyundai. Dari samping kita menuju ke bagian belakangnya nih. Dan di belakang ini kelihatan banget bahwa modelnya tuh boxy banget ya. Kotak banget nih sudut-sudutnya. Kira-kira ada apa aja di bagian belakang? Oke, kita mulai dari yang paling atas. Itu ada shark fin antena, kita udah dapet. Terus ada spoiler yang integrated sama bodinya ya. Jadi emang atapnya tuh sedikit lebih panjang gini. Udah integrated. Dan integrated sama panel di pilar D-nya juga nih. Terus kita dapat high mount stop lamp di sini. Dan uniknya adalah ini kelihatannya kayak nggak ada wipernya ya. Cuman kelihatan dari sini ada jejak wiper. Jadi wipernya itu ngumpet di bagian atas, di bagian spoilernya. Makanya dia agak lebih panjang sedikit karena ini ada space buat nyimpen si wiper belakang. Jadi rear wipernya tuh geraknya gitu. Defogger udah ada. Terus karena ini warnanya matte black, jadi logo Hyundai-nya warna matte black. Terus tulisan Santa Fe-nya gede banget, warnanya matte black juga. Bahkan sampai ke emblem hybridnya, ini warnanya matte black juga. So ini kelihatannya seamless banget. Kita masuk ke bagian yang banyak menuai pro dan kontra, yaitu adalah rear stop lamp-nya. Nah, rear stop lamp-nya ini mungkin bukan selera banyak orang, cuman kalau gue pribadi, gue suka banget karena kelihatannya jadi seamless. Kalau misalkan ini kita wrap, misalkan warnanya matte black juga, udah kelihatannya mobilnya kayak nggak ada stop lamp-nya. Tapi ketika malam, ketika ngerem, ini langsung kelihatan stop lamp-nya. Nah, stop lamp-nya sendiri, ini ada sesuai ciri khasnya Santa Fe ya, ada logo H-nya. Jadi kalau nyala ini merahnya tuh membentuk huruf H. Di sebelah kanan juga. Terus di tengahnya ini ada garnish, warnanya black glossy, yang dimana ini udah dilengkapin sama kamera belakang, karena ini udah kamera 360. Jadi di spion kanan kiri ada kamera, depan ada kamera, belakangnya juga ada kamera. Untuk di belakang sensornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sensor bagian belakang untuk mengakomodir si radar dan juga ADAS-nya. Apalagi ya? Aku suka aja juga di sini nih. Ini kayak ada semacam footstep, cuman ini jangan coba-coba diinjak. Nanti dia patah. Cuman ini keren banget sih. Kelihatan kalau ini memang mobil untuk adventure. Di bagian bumper juga ada lampu lagi. Ada lampu. Dan kalau misalkan lo beli Santa Fe yang baru, terus lampu mundurnya cuma satu, jangan heran. Karena emang cuma satu, which itu di bagian kiri. Karena di bagian kanannya, yang ini adalah rear fog lamp. So, ini kayaknya emang pasarnya karena global ya. Kayaknya beberapa ada yang ngikutin regulasi di Eropa maupun di Amerika. Tapi nice banget sih mobil ini. Fiturnya gila banget. Penasaran di bagian dalamnya kayak gimana? Let's go, langsung aja kita lihat. Oke Sobat Seva, sekarang kita masuk ke chapter 2 nih. Kita akan bahas interior dari Santa Fe terbaru ini. Tapi sebelumnya, kita nyalain dulu mobilnya. Nice. Ini karena hybrid ya, jadi nggak ada getaran sama sekali mobilnya. Ini mesinnya belum aktif, tapi mobilnya udah bisa jalan nih, udah siap jalan. Dan gue cukup impresif sih sama depannya. Mobil ini harganya itu di bawah 1 miliar. Cuman fitur-fitur yang lo bisa dapetin itu gila, keren banget. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini banyak banget nih, gue sampai bingung mau bahas yang mana dulu. Yang pertama, first impression adalah ketika kita duduk pastinya. Ketika kita duduk, ini joknya enak banget, meluk. Side supportnya gede gitu ya. Dan bahan joknya, ini microfiber cuman mirip banget sama kulit. Dan impression selanjutnya ketika kita duduk di mobil adalah selain joknya adalah setirnya. Nah ini setirnya desain tuh keren banget Sob.
beda dari yang lain gitu ya. Even di Ioniq gitu ya, ini sendiri juga beda. Dia punya desain terbaru yang kelihatannya tombol-tombolnya tuh ngambang, dan ini sama kayak di Kona nih. Ada titik 4 yang kalau misalkan kita terjemahkan ke kode Morse itu artinya adalah huruf H. So, instead of logo Hyundai di sini, Hyundai punya cara sendiri nih, yaitu dengan menggunakan kode Morse. Dan sama kayak Kona juga, ini udah shifting by wire di sini. Dan yang gue amazed adalah pengaturan joknya. Untuk bagian supir, itu ada 8 pengaturan jok. So, ini fleksibel banget buat perjalanan jauh. Sampai lumbar support, side support, dan segala macam itu bisa di-adjust. Dan selanjutnya ini ambient light-nya juga cantik banget gitu ya. Dan warnanya bisa dirubah-rubah kayak Kona. Terus kita juga disambut sama layar yang gede-gede nih. Ada 2 seamless yang masing-masing 12,3 inch ya. Jadi cukup banget untuk mengakomodir semua informasi yang kita perlukan di mobil ini. Dan karena mobil ini dibuat untuk adventure, so nggak usah takut kalau perjalanan jauh kehabisan baterai, ada banyak gadget gitu ya, kamera, handphone, mungkin smartwatch dan lain sebagainya. Jangan khawatir karena di depan itu ada banyak banget soket charger dan ada 2 wireless charger. So, kalau baterai habis, tinggal taruh sini, ngecas langsung. Oke, lanjut ya. Ada wireless charger, terus nanti fitur-fitur berkendaranya kita akan bahas ketika test drive ya. Dan yang uniknya di sini ada fitur yang mungkin lo nggak nyangka juga nih. Misalnya lo adventure gitu ya, habis camping di mana, habis buka tenda di mana, terus nyuci alat makan dan takut nggak bersih. Di sini tuh ada laci yang kalau dibuka itu bisa sterilin alat makan. Namanya UVC. Tinggal taruh sini aja, terus kita aktifin tombolnya, itu ada di tengah, di bawah panel-panel AC. Tinggal taruh di situ, terus kita aktifin di sini. Oh, harus ditutup dulu. Tuh. Terus kita aktifin UVC-nya. Di sini ada tombol, kita pencet. Stop. Aktif. Udah, tinggal tunggu sekian menit. Nanti tinggal dikeluarin lagi. Atau ya taruh aja sepanjang perjalanan. Jadi lo nggak usah takut nih kalau taruh alat makan terus kotor dan lain sebagainya. Karena di situ udah ada sterilisasinya. Oke. Untuk kompartemen penyimpanannya juga banyak banget. Dan di sini dia pakai yang namanya floating bridge, dimana di bawah wireless charger ini itu kita dapat storage gede banget dan ada soket 12 volt. So nggak usah takut, nggak bisa bawa barang. Dan apalagi ya, di sini suka banget sih interiornya, full black gitu ya. Dan audionya itu udah Bose. Terus di pilar A-nya ini kayak ada aksen Alcantara-nya nih, sweatnya. Gila mewah nih, mobil ini mewah banget. Dan di dalamnya ini semua udah full soft touch. Ada plastik agak yang keras, cuman rapih banget dengan aksen karbon. Dan di panel pintunya kita dapat aksen black door. Gila keren banget. Keren banget nih mobil. Oke, karena emang ini dibuat untuk adventure ya. So, biar lo nggak bosan di jalan, tadi gue sempat mention bahwa ini speakernya pakai Bose. Dan nggak main-main, mobil ini udah dilengkapin sama 12 speaker. Dimana yang 7 diantaranya itu ada di bagian depan. So, ini bener-bener manjain banget si pengemudinya. Karena lo bayangin deh, di depan aja tuh speakernya ada 7. Kalau mobil biasa mungkin 4 gitu ya. 2, 4, atau mungkin mentok-mentok 5. Ini ada 7 loh, Bay. Dan Bose semua. Jadi menurut gue ini beyond sih. Mobil itu beyond banget. Dan harganya masih di bawah 1 miliar. Gila, keren sih. Oke, mobil ini juga udah dilengkapin sama panoramik dan juga sunroof. Jadi untuk di bagian depan kita dapat sunroof, dan di bagian belakang kita dapat panoramic roof. Gila, saking amazing gue sampai belibet-libet gini nih. Dan ini bener-bener full black, sampai plafon-plafonnya juga warnanya hitam dan bahannya kayak suede. Suka banget gue mobil ini. Apalagi ya, bagian depan tuh gila banget. Dan lo kalau mau lihat yang lebih epic lagi, ini bagian jok penumpang bukan mentang-mentang yang cuma dimanjakan si pengemudi, tapi penumpangnya tuh juga dimanjakan sob. Karena dia punya relax mode. Jadi kalau misalkan kita pencet tombol, pengaturan joknya langsung kayak di salon siap trimbat. Gila, santai banget.
Oke, mobil ini juga udah dilengkapi sama fitur-fitur canggih kayak ventilated seat, ADAS, radar, dimana untuk radar dan ADAS ya itu di depan udah dilengkapi sama 7 sensor di bagian depan doang. Di bagian belakangnya mungkin ada 4-5 sensor, yang dimana itu udah pasti akurat dan apa ya, udah valid lah gitu, karena sensornya tuh banyak banget di bagian depan. Keren sih Hyundai. Nanti kita coba ADAS-nya ketika test drive. Di bagian depan kita juga dapat 2 cup holder dan juga ada laci yang cukup unik fiturnya. Karena kalau laci biasa mungkin ya cuma buka kayak gini udah selesai. Tapi ini bukannya bisa 2 arah. Nice banget ya. Jadi kalau misalkan penumpang belakang mau cari barang, biasanya bos-bos gitu ya naruh sesuatu di sini, nyarinya nggak harus di bagian depan lagi, tapi di belakangnya juga bisa dibuka. Unik sih mekanismenya ya. Jadi yang selalu tuh depan belakang, lucu sih. Dan tempat penyimpanannya juga dalam banget di sini. Bisa diangkat lagi nih kayaknya ya, lacinya. Jadi lebih dalam lagi. Segini sob, gede banget. Oh, udah bisa dibuka. Dan ini langsung nembus ke laci yang bisa dibuka ya. Coba. Jujur gue speechless sih sama fitur-fitur mobil ini. Gila keren banget mobilnya. Nice banget ya, Hyundai Santa Fe Calligraphy Hybrid. Top sih. Ini yang tadi gue maksud relax mode-nya, yang bikin lo berasa mau kerimbat di salon. Kita tinggal pencet satu tombol di sini. Das. Enak banget cuy. Dah kayak gini. Ini kayak tour keliling Indonesia juga enak banget nih kayak pakai mobil ini. Gila, relax mode-nya tuh bener-bener bikin relax. Kayak zero gravity-nya Ioniq 5 nih seat-nya. Asik banget. Ya, kalau misalkan mau bangun. Dan kalau lo perhatiin, bagian penumpang juga dapat footrest ya. Bukan footrest, apa namanya? Leg support. Dapat leg support. Nah, enak banget. Tuh. Pengaturannya ini ada 6 kursi bagian penumpangnya dan lacinya nih. Untuk lacinya soft opening. Dan ada lampu LED-nya juga di situ. Dan ini rapih banget karena handle-nya itu nggak kelihatan, ngumpet di sini. Oke, keren sih. Keren ya. Di sini ada penyimpanan terbuka juga. Biasanya udah soft touch. Kita pindah ke bagian belakang yuk. Oke, masuk ke bagian baris kedua. Ini spot yang favorit juga ya, karena memang mobil ini dibikin nyaman sampai ke penumpang belakang. Nanti kita akan lihat di row ketiga apa. Tapi di row kedua kita dapat captain seat, dimana udah dilengkapi sama armrest juga, dan joknya udah elektrik. Row kedua, captain seat dan elektrik. Kamu kan baik-baik kita. Dan buat lo yang suka privacy, tenang aja, diakomodir. Karena di sini tuh ada tray-nya. Itu dia. Tinggal disangkutin di bagian sini. Apa disangkutin? Itu dia. Udah, dapat privacy. Duduknya nyaman banget. Kompartemennya banyak. Ada 3 cup holder di setiap pintunya. So di row kedua lo dapat 6 cup holder. Terus di bagian pilar B ini udah ada PC AC-nya, double blower-nya. Jadi kalau misalkan biasanya double blower di bagian atas, ini ada di bagian bawah, di bagian tengah sini, di pilar B-nya. Dan kita juga dapat soket charger di bagian belakang, masing-masing jok kanan kiri ada. Yang tempatnya juga rapih banget nyimpennya, which itu di samping, di samping-samping sebelah sini nih. Ini udah ada soket charger Type C, so nggak perlu adaptor lagi, tinggal colok kabel aja. Dan ada laci penyimpanan yang super gede, integrated sama bagian depan. Nice banget ya. Top sih. Dan untuk bagian belakang juga karena ada panoramiknya, jadi ini kesannya luas, lega, legroomnya enak, headroomnya lega, posisi duduknya very fleksibel ya, karena bahkan sampai head adjuster bagian depannya itu bisa diatur. Habis ini kita akan lihat mekanisme pelipatan jok row keduanya yang nggak kalah canggih dibandingkan relaxation mode tadi. Kita lihat ya. Oke, sebelum masuk ke row ketiga, kita akan lihat nih mekanisme pelipatan
jok row keduanya nih. Kita lihat. It's all electric, bro. Dan tinggal pencet lagi, dia balik lagi. Gila, beyond banget ini mobil. So kalau misalkan males lewat sela-sela tengah sini, aisle-nya lo tinggal lipat aja gini. Dan aksesnya cukup lega untuk bisa masuk ke row ketiga. Kita lihat. Hop. Nah, ini dia. Oke, ini kita balikin ke posisi semula ya. Surprisingly, ini bukan kayak di meme gitu ya, kata orang-orang row ketiga itu dianaktirikan, tapi ini masih nyaman, masih tergolong nyaman, nggak sempit sama sekali, walaupun memang untuk penyangga pahanya itu dia nggak sampai full ya, mungkin untuk mengejar kelegaan kabin di row kedua, tapi untuk penumpang darurat atau untuk sekedar anak-anak kecil, ini tuh udah more than enough menurut gua. Dan yang kerennya lagi adalah di bagian belakang itu udah ada soket charger Type-C satu, dan di sebelah kanan juga satu. Dan karena tadi ya double blowernya nggak di atas, tapi di pilar B, ini kita dapat kisi AC yang surprisingly ini bisa diatur sendiri suhunya. So bisa dibilang mobil ini triple zone. Jadi depan kanan kiri bisa beda, dan belakang row ketiga itu ada knobnya sendiri tuh buat pengaturan suhu AC-nya. Jadi perjalanan jauh juga masih aman banget, tinggal diatur ininya. Udah enak banget nih, tinggal tidur aja gitu. Mantap sih, Hyundai Santa Fe. Oke, kita udah ngeliat tadi seberapa luas kabinnya, row 1, row 2, row 3. Sekarang kita lihat nih, bagasinya luas atau mengorbankan space-nya. Keren ya, jadi pintunya kebuka sampai bawah nih. Dan udah elektrik bagasinya. Dan surprisingly, ini bagasinya ya nggak bisa dibilang besar ya, karena ini 3 row, dan untuk kenyamanan row ketiga, so mungkin space bagasinya agak dikurangin, tapi oke. Jadi space bagasinya segini aja. Tapi kalau kita lipat row ketiganya, kita dapat bagasi yang rata lantai dan super gede banget. Gede banget. Tadi gue lupa mention mungkin ya, ini kita dapat cup holder juga di bagian belakang, dan bagian belakang speakernya ada 1, 2, 3, ada satu subwoofer Bose, dan ada soket 12 volt di sini. Ciamik sih, Hyundai Santa Fe, pengen banget nih. Speechless sih, ini mobil gila banget gitu. Oke Sobat Seva, sebelum kita masuk ke closing dan kesimpulan, sekarang gue ditemenin sama masih dengan Mas Zulfikar nih. Halo Mas. Halo, Raffi. Thank you banget ya, kita udah difasilitasi untuk minjem mobil nih. Luar biasa. Plus yang terakhir suaranya udah nggak. Udah balik lagi. Balik lagi sekarang. Terakhir di video Kona agak seram. Oke, nah ini mungkin terakhir nih, mungkin bisa di-spill ya. Mobil ini kan startnya harganya di 700 jutaan ya. Betul sekali. 700 jutaan lo bisa dapat SUV seganteng ini. Betul. Tapi untuk bisa secanggih ini merogoh kocek berapa nih? Baik, ini paling tingginya di Santa Fe Hybrid Calligraphy. Oke. Untuk harganya 900 juta 500 ribu. Betul. Masih sekali. di bawah 1M. Masih di bawah 1M. Tapi lo bisa dapat fitur yang segudang banget tadi kita udah aduh, gila sih, tadi kita udah lihat semua fitur-fiturnya, kita sampai speechless. Ya. Kameramen sampai speechless. Betul. Karena ini bener-bener beyond sih. Sampai ini ya, figuran di cup ya sekarang kameramennya. Ini kameramennya megangin kamera dari kap mesin. Iya, dari kap mesin, betul. Oke, jadi untuk tipe-tipenya kan ada yang hybrid dan Betul. juga ada yang ICE ya. Betul. Dimana yang hybrid itu 1.500, yang Betul. ICE 2.500. Betul sekali. Nah untuk harganya dari setiap trim tuh dari 700 jutaan, itu Iya. untuk tipe yang 724 juta itu dari tipe Prime yang bensin. prime bensin. Betul. Itu baseline-nya lah ya, Iya, base model ya. Betul. Jadi memang kalau misalkan bensin itu di kita lebih murah, sedangkan yang hybridnya
ya kok dia lebih tinggi. Lebih tinggi harganya. Betul. Karena emang teknologinya lebih advance lah ya. Betul sekali. Oke, kalau untuk kaligrafi itu start from berapa nih? Untuk kaligrafi bensin di 812.500.000. 817.500. Iya. Kalau untuk fiturnya beda nggak kaligrafi bensin Kalau sama kaligrafi bensin sama hybrid kaligrafi, dia cuma beda di mesinnya aja. Fitur-fiturnya sama? sama. Berarti lu 800 juta udah Betul. bisa dapet mobil secanggih ini. Betul sekali. Secanggih ini. Bahkan tadi lu bisa ini sob, nyimpen alat makan ya tadi ya? Betul. Apa namanya? UVC. UV compartment itu Yes. gila sih menurut gua, keren sih. Yes, betul. Nah, untuk gaji idealnya beli mobil ini tuh di berapa kira-kira? Baik Mas Raffi, kalau Zulfikar bisa saranin gaji GL-nya sekitar 25 sampai 30 jutaan. Oke. Betul. Jadi Karena memang supaya aman lah ya. supaya aman dengan angsurannya juga dan kebutuhan pribadi setiap harinya. Oke, jadi dengan gaji mungkin Sobat Seva yang udah nge-reach 25 sampai 30 juta bisa nih ya Iya, betul. punya mobil ini ya. Betul sekali. Ini mobil beyond banget sih. Jadi buat lo yang mungkin suka road trip, bareng keluarga, tapi tetap pengen nyetel juga gitu, pengen tampil, ini sih jawabannya sih ya. Iya. Mungkin modelnya tuh buat lo yang mungkin udah bosan sama model-model SUV zaman sekarang ya. Betul. Ini revolusioner banget. Jujur modelnya revolusioner banget. Dan kalau boleh mungkin gue mention, lo bisa dapat mobil model kayak gitu tuh harganya udah pasti di atas 1 miliar. Iya, betul sekali. Udah pasti di atas 1 miliar, Betul bahkan sekali. di atas 2 miliar. Betul sekali. Sementara ini masih di bawah 1 miliar, 800 juta, bahkan start from 700 juta lu bisa dapat SUV seganteng ini. Seganteng ini. Seganteng ini. Keren sih. Karena memang kita exteriornya berubah banget dari Total yang ya? total. Drastis Oke. banget. Oke. Mas Zul, thank you very much. Sama-sama. Sekalian langsung SPK sama saya. Amin, mudah-mudahan. Ini kalau ngobrol sama sales, dikit-dikit SPK agak ngeri nih. Oke, Sobat Seva, jadi mungkin kita langsung menuju ke conclusion aja. Mobil ini untuk harga di bawah 1 miliar menurut gue very very worth it gitu ya. Karena tadi ya modelnya ganteng, fiturnya bejibun, dan karena ini ada versi hybridnya, so konsumsi bahan bakarnya itu bisa sampai mungkin 1:20, 1:22 kali ya. Luar kota bisa segitu. Luar kota ya? Kalau dalam kota 1:13 minimalnya 1:13, 14, 15 oke kan? Oke, itu segitu untuk SUV menurut gua udah bagus banget. Bagus banget. Ini SUV ya. Ingat sekali lagi ini SUV, bukan MPV, bukan sedan. Jadi 113, 114 SUV itu udah oke banget. Buat lo mungkin yang keluarga muda gitu ya, mungkin OTW punya momongan gitu ya, momongan pertama atau anak kedua, mungkin mobil ini cocok banget nih buat lo. Karena dipakai harian juga enak, dipakai road trip juga enak. Dan modelnya itu udah boxy, revolusioner banget. Mungkin bisa kita bilang modern klasik lah ya. Modern klasik, betul. Modern retro gitu, Iya. keren. Dan kalau misalkan lo mau cek nih kemampuan finansial lo, bisa langsung buka di seva.id. Kita punya loan kalkulator, di situ lo bisa cek nih. Kira-kira apa ya, ke pendapatan lo itu masuk nggak nih kalau misalkan lo mau beli mobil ini. Dan untuk spek lengkapnya juga bisa dilihat di seva.id. Kalau misalkan lo ada di seputaran sini nih, di Cilandak, Jakarta Selatan, nanti mungkin lo akan ketemu sama Mas Zul nih untuk test drive gitu ya. Bisa langsung ke Mas Zul aja. Yes, kalau misalkan lo ke seva.id, nanti akan kita hubungkan nih. Mungkin bisa ke Mas Zul gitu. Jadi Sobat Seva, jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua social media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gua Raffi. Juga nih. Iya dong. Oh iya dong, dan gua Zul. See you on the next video. Bye.